Oke, oke, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hmm, ternyata kapsulnya pecah di tenggorokan. Hmm, saya gelontor dulu ya. Kalau kapsul yang lain pecah di tenggorokan itu enak, pecah di mulut enak. Tapi kalau herbastamin itu rasanya pedes. Ntar dulu. Ya baik, teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Dahsyat ya, yang sudah buka home sharing. Untuk yang buka home sharing pertama kali tentunya ada pengalaman luar biasa ya. Jadi grogi dengan diri sendiri, minder dengan diri sendiri. Dan yang mulai donnya datang untuk ikut latihan presentasi juga masih grogi-grogi. Tidak masalah, saya dulu juga begitu. Meskipun saya ini pemain teater yang sudah terbiasa manggung di depan banyak orang, tapi saya pun tetap minder ya. Meskipun saya seorang vokalis di band saya dulu, sudah ratusan kali saya manggung, berhadapan dengan puluhan, ratusan orang, itu pun saya masih minder ketika saya harus presentasi bisnis. Makanya saya membuat format latihan presentasi itu hanya 3 hal saja. Hanya perkenalan, ya, kemudian nama sponsor, dan harapan di 2 tahun ke depan. Hanya dimulai dengan seperti itu. Sehingga kalau dilakukan sehari 8 kali, berarti ada 7 kali penambahan kosakata. Kalau seminggu dilakukan selama berapa ya? 56 kali, maka kita sudah menambah kosakata yang sedemikian banyak. Dan kalau dilakukan dalam waktu 1 bulan, woi, kita mau presentasi model apapun bisa. Ya. Jadi begitu kita berdiri dan mulai perkenalan dengan terbata-bata atau kikuk, tapi setelah ngomong kita langsung bersyukur, alhamdulillah nyawaku masih ada. Alhamdulillah aku tidak mati ketakutan. Alhamdulillah jantungku masih normal. Alhamdulillah aku masih bernapas. Jadi mensyukurinya tentang fungsi organ tubuh kita itu ya ketika habis presentasi. Itu kalau versi saya ya. Jadi habis latihan presentasi langsung alhamdulillah ya Allah terima kasih. Tadi deg-degan, sekarang masih agak deg-degan. Nah, besok saya presentasi lagi dengan pakaian yang berbeda. Kemudian presentasi lagi, pakaiannya beda lagi. Jadi sekarang tahap pertama kali saya presentasi, saya masih pakai pakaian biasa. Tapi besoknya sudah ada perubahan cara berpakaian saya. Besoknya lagi, caranya berubah lagi. Pakaian saya berubah lagi. Sampai akhirnya 1 minggu saya baru kemudian berani memakai pakaian yang lumayan komplit. Baju mulai masuk, celana mulai ini di mata kaki persis, terus pakai kaos kaki. Udah saya dulu kalau pakai sepatu nggak pernah pakai kaos kaki. Dan kalau pakai kaos kaki itu bawaannya kakinya panas, sumuk. Karena ternyata kaos kaki saya yang dulu saya pakai itu salah semua. Ternyata dari bahan polyester, tidak katun. Begitu saya ganti kaos kakinya pakai katun, nyatanya nyaman dan adem di kaki.
Terus saya mulai memakai sepatu pantofel. Terus hemnya mulai yang tadinya masuk kotak-kotak besar, kemudian kotak-kotaknya mengecil. Lama-lama pakai pakaian baju saya mulai polos. Mulai baju dimasukkan, mulai pakai dasi. Kemudian selang 1 bulan saya baru pakai blazer. Jaket dulu pertama kali jaket bentuknya blazer. Nah setelah 1 bulan saya berani pakai blazer. 1 bulan kemudian saya baru pakai jas. Dan ternyata membaik. Tanpa terasa setengah tahun saya sudah bisa membawakan presentasi NASA secara utuh. Mau presentasi produk kayak, mau presentasi sistem kayak, atau presentasi cara menjalankan kayak, atau edifikasi buku, edifikasi produk, atau edifikasi upline, itu bisa sendiri. Ya. Dan grogi adalah milik semua orang. Ya. Grogi itu milik semua orang. Semua orang itu pasti grogi. Jadi kalau, Pak gimana caranya mengatasi grogi? Grogi itu nggak bisa diatasi. Tapi grogi itu dikikis. Sedikit demi sedikit, lama-lama grogi itu hilang sendiri. Nah, terus ketika saya menjalankan bisnis NASA itu, saya banyak melebar. Saya dulu sponsori 75 orang dalam waktu 2 bulan. Begitu sponsori 75 orang, baru kemudian konsultasi ke upline. Pak, saya sudah sponsori 75 orang, apa yang harus saya lakukan? Ternyata tugas dari upline adalah bekerjalah ke dalam. Nah, caranya bekerja ke dalam, saya pakai tolak ukur pada waktu itu siapa yang repeat order. Setiap ada yang repeat order berarti itu bisa di follow up. Tapi kalau sekarang beli, besok tidak, besoknya lagi tidak, besoknya lagi tidak, ya saya lebih memprioritaskan yang repeat order. Ya, saya lakukan repeat order dan saya mulai bekerja kedalaman. Pertama yang saya lakukan adalah saya kunjungi rumahnya, tidak ngomong bisnis, ya, tidak ngomong bisnis sama sekali. Saya hanya ngajak ngobrol tentang harapannya di tahun-tahun mendatang. Saya ajak ngobrol mereka, gimana Mas, sudah ancang-ancang belum? Ini anak mau lahir. Kira-kira besok anakmu ini ketika 3 tahun sudah mulai playgroup, repot enggak? Nanti ketika anak ini umur 5 tahun, dia sudah mulai masuk TK, repot enggak? Siap enggak dengan biayanya? Kemudian ketika umur 7 tahun, siap enggak dengan biaya masuk SD? Saya browsingkan itu. Kalau sekarang ini masuk SD sekian, tapi kalau 7 tahun yang akan datang, itu masuk SD sudah sekian. Kira-kira sudah ada cadangan dana belum? Sudah ada sumber penghasilan belum untuk dialokasikan ke pendidikan anak? Rata-rata belum. Ya wajar tahu orang Indonesia itu. Orang Indonesia itu kan berani punya anak tapi tidak berani menyiapkan semua sarana dan prasarana untuk kehidupan anaknya besok, tumbuh kembangnya anak itu. Berani punya anak tapi belum, ya sudah punya anak tapi belum punya persiapan untuk pembiayaannya. Nah, dari yang saya follow up itu muncullah mereka punya impian. Oke, saya kepingin punya penghasilan 2 tahun lagi saya harus dapat penghasilan 5 juta. Kemudian saya tanya, kira-kira 5 jutanya mau dari mana? Ya, mau dari mana ini? Mau dari kerja lembur? Kerja lemburnya dimulai dari sekarang, 5 tahun yang akan datang sudah tuyuk-tuyuk Mas. Tapi coba kalau 5 tahun dari sekarang, kita mulai bergeraknya sekarang ini. Untuk pembiayaan 5 tahun yang akan datang, kita bergeraknya sekarang. Kalau hari ini, atau bulan ini, Mas latihan presentasi. Dalam 1 bulan, Anda bisa presentasi seperti upline.
Nah, bulan kedua Anda meminjamkan paket informasi. Ya, dari 1 bulan itu Anda pinjamkan paket informasi, kemudian dari peminjaman paket informasi tentu ada orang yang tertarik. Dari orang yang tertarik, Anda bangun impiannya. Sehingga mereka juga join NASA secara serius. Yaitu untuk menyiapkan 5 tahun ke depan. Nah, artinya bulan kedua sudah ada 2 orang, Anda sendiri dan orang itu kan. Nah, bulan selanjutnya Anda ajak orang lain lagi. Anda ngajak ini orang baru, orang ini sudah ngajak orang lain. Bulan selanjutnya bertambah, masing-masing nyponsori 1. Genep 2 tahun, Mas. Pasukanmu sudah ada lebih dari 10.000 orang. Kalau semuanya tutup poin, 100 poin. Ada 10.000 orang kalikan 100. Berarti ada 100.000 poin. Bonusmu kira-kira 12 juta. Menarik atau tidak? Wah, iya ya. Padahal Mas hanya melakukan dalam waktu 2 tahun loh. Belum 5 tahun loh. Apalagi kalau 5 tahun. Ya, jadi setelah nyponsori 75, kemudian dari 75 itu saya tinggal milih. Mau yang mana yang mau saya follow up sekarang ini. Karena enak. Ada apa? Ada 75 pilihan. Ya, ada 75 pilihan. Saya tinggal milih mana ya. Hari ini saya mau follow up pada 3 orang. Sehingga kalau sehari 3, berarti dalam waktu tertentu 75 orang itu sudah terfollow up semua. Dan ternyata betul, dari 75 orang itu yang bisa saya gali kedalamannya itu ada 3. Ada 3 saja. Dan alhamdulillahnya 3-3-nya ini spektakuler dan saya sangat hormat dengan beliau-beliau. Komitmennya dahsyat sekali. Dan apa yang saya peroleh di bisnis NASA jauh lebih dari apa yang saya impikan. Karena impian saya join NASA itu pertama kali itu 5 juta. Dan kekecilan, makanya saya tingkatkan jadi 10 juta. Ternyata kekecilan juga saya tingkatkan lagi menjadi 50 juta. Jadi impian saya di Binasa adalah 50 juta dan alhamdulillahnya itu bonus yang nyaris saya capai. Kurang lebih saya sekarang dapat sekitar 35 sampai 40 juta tiap bulannya. Kalau di luar bonus ya lebih. Nah, jadi kenapa orang yang join NASA sekarang ini kok gampang join tapi juga gampang berhenti ya? Ya kan? Banyak yang join tapi banyak juga yang mudah berhenti. Itu kenapa? Nah, saya pelajari, saya lihat-lihat dari teman-teman ketika posting itu. Anda kalau posting itu seperti apa sih? Kan rata-rata sama ya. Dengan modal 200.000 Anda mendapatkan starter kit isinya bla 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 bla. Kemudian Anda posting produk kecantikan, ya kan? Nah, orang tertarik, aku mau join bisnis sama Mbak itu. Oke deh, saya join. Toh hanya 200.000. Bukan angka yang besar. Kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau tidak ya enggak apa-apa. Toh hanya 200.000. Kemudian, gimana Mbak caranya? Oh, tinggal copy paste kok. Tahu-tahu dia Anda suruh untuk copy paste. Yang di copy paste siapa? Ya status Anda. Status Anda, kemudian gambar Anda. Dan ternyata Anda pun juga copy paste. Ya kan? Copy paste punya orang lain, kemudian gambarnya juga punya orang lain. Betul kan? Ternyata orang jualan itu juga tidak mudah. Orang jualan itu dalam waktu 1 minggu belum tentu laku. Tapi harapan orang ini kan ketika join kemudian dia posting itu seperti yang Anda bayangkan. Apa yang Anda posting.
Yang mereka bayangkan adalah apa yang mereka lihat ya. Yang mereka bayangkan adalah apa yang Anda posting. Pertama, variasi Anda ketika posting. Satu, bukti transfer. Bener kan? Akhirnya yang Anda rekrut itu, wah kok enak sekali orang ini bukti transfer aja yang diposting. Kok aku belum ada transferan? Betul kan? Kemudian Anda posting lagi produk ini nih, kemudian bukti transferan lagi, ya kan? Nah kira-kira download Anda tadi gimana coba? Yang diupload sama, katanya saya disuruh copy paste, gambarnya juga sama, kok aku belum laku? Akhirnya ya sudah deh, memang saya nggak bakat jualan, kan gitu kan? Nah padahal sejatinya teman-teman semuanya ya, saya lebih banyak begini. Saya itu dalam waktu 1 bulan, ketika saya online pertama kali ya, dalam waktu 2 bulan, saya itu memang fokusnya jualan. Fokus saya adalah jualan dan saya tidak merekrut. Dalam waktu 2 bulan saja. Maka teknisnya saya adalah, saya upload gambar yang memang saya foto sendiri. Gambar seperti ini saya foto, cekrek. Cara pegangnya begini saya foto, cara pegangnya kayak apapun itu saya foto. Kemudian produk botolan sampai produk dalam bentuk packingan, itu saya foto. Nah kemudian saya upload. Saya kasih saya kasih itu album kesehatan, misalkan ya. Loh, semua produk kesehatan saya masukkan ke situ. Belum ada keterangannya sih. Hanya upload foto dulu. Kemudian produk agro atau pertanian, itu semua produk saya foto sendiri, kemudian saya upload ke situ. Kemudian produk kecantikan, itu saya buatkan album, kemudian semua produk kecantikan saya upload di situ. Nah, kemudian baru dikasih keterangan. Ingat ya, ini dalam bentuk album. Dalam bentuk album. Klik gambarnya, kasih keterangannya, plek. Karena album sendiri itu sudah satu status. Lah kalau ada gambar 100, berarti satu album sama dengan 100 status. Betul kan? Baru kemudian masing-masing produk saya kasih keterangan. Berarti satu album ada berapa status? 100 sama 100. Berarti ada berapa? 200 status. Nah yang saya bagikan apa? Albumnya itu saya bagikan. Alhamdulillah dari sekian banyak foto ada yang transfer hari ini. Dan saya tidak upload ini loh, bukti transfer enggak loh ya. Saya itu uploadnya begini. Alhamdulillah dari album ini yang sudah transfer ke rekening BCA sejumlah sekian, BNI sekian, kemudian Mandiri sekian. Untuk yang sudah transfer, tolong dong bukti transfernya dikirimkan. Sehingga pertemanan saya tidak merasa saya tawari. Semua teman-teman Facebook saya itu tidak merasa saya tawari. Tapi mereka tak ngertinya saya kadung laris. Loh. Ngertinya mereka saya kadung laris. Tapi sejak dulu namanya foto profil saya profesional. Ya, foto profil saya itu profesional sekali. Sehingga saya ngomong apa-apa itu orang menganggapnya apa? Oh ini masuk akal. Kenapa? Karena foto profilnya luar biasa sekali. Dan ketika mereka mau join, itu lihat sebelum mereka join, itu mereka klik album foto dulu. Pelajari bla 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 bla. Akhirnya, Pak Sindu, saya mau join NASA nih, gimana? Oh iya, tertarik produk apa? Dari albumnya yang mana Mbak? Saya kecantikan. Oke, kalau untuk kecantikan modalnya 15 juta, 10 juta, 5 juta. Mbak pilih yang mana? Jadi orang join itu langsung apa tujuannya? Kulaan atau punya stok. Saya tertarik produk yang ini. Oke, produk itu Mbak sedia modal berapa? Jadi ingat ya, saya tidak pernah posting join NASA 200.000. Enggak pernah.
Kenapa kok nggak pernah? Karena kalau 200.000 itu nanti yang join banyak sekali. Yang join sangat banyak sekali. Tapi joinnya hanya untuk berhenti. Di follow up sulitnya setengah mati. Dianjurkan apa-apa nggak bisa. Disuruh stok barang nggak bisa. Karena dia merasa sudah modal. Tapi kalau join berapa Mas Indu? Ini pilihannya 15 juta, 10 juta, 5 juta. Mbak pilih yang mana? Aku pilih yang 10 juta deh. Oke. Rinciannya ini ya. Oke. Sehingga besok kalau dia order itu berapa? Ya 10 juta. Nah, karena dia punya produk, tinggal saya arahkan. Mbak silahkan semua produk itu difoto. Satu-satu boleh. Nanti dikelompokkan jadi produk kecantikan. Misalkan ya, ini untuk mengatasi jerawat. Yang ini untuk flek hitam. Yang ini untuk mencerahkan kulit. Yang ini mengatasi apa-apa. Dan enak karena dia sudah punya sampel produk atau dia punya stok produk. Sehingga besok kalau kita follow up lagi, dia repeaternya berapa? Ya 10 juta. Dan ketika duplikasi, dia nanti nanya, Mas Indu, ini kalau ada orang join gimana? Ya sama dengan Mbak dulu ketika join berapa? Tawaran saya dulu kan 15, 10, 5. Iya, saya sudah lakukan aja. Oke, nanti orangnya saya suruh milih ya? Iya. Sehingga duplikasinya berapa? Join NASA modalnya antara 15, 10, 5. Ya tadi duplikasi. Dan duplikasinya enak itu. Tapi beda kalau joinnya 200.000. 200.000 kok disuruh semangat itu kan aneh ya. Menurut saya aneh sekali. Karena semangat ya enggak, semangat atau tidak, toh hanya 200.000. Ngapain butuh semangat? Sudah hanya 200.000 disuruh semangat, kemudian disuruh ngedit macam-macam, orang itu udah males. Ribet amat ini. Masa 200.000 aku harus semangat dan harus ribet. Kalau gitu enggak deh, aku copy paste aja. Ya memang ada orang yang join 200.000, fight itu memang ada, ya kan? Karena begini teman-teman semuanya ya, kelemahan di bisnis NASA, kelemahan di bisnis network marketing itu adalah terlalu banyak bluffing. Ya, penawarannya terlalu bombastis. Edifikasinya bombastis. Ingat ya, kenapa Sindu sangat terkenal? Karena sangat bombastis. Di bluffing enak. Itu loh, lihat. Pak Sindu itu tidak lulus SD, tapi bisa eksekutif diamond, bonusnya sekian, bener kan? Apakah itu salah? Tidak, itu enggak salah. Itu faktanya. Tapi kalau itu dilakukan, itu salah berat. Kenapa salah berat? Karena begini, terus terang aja, saya itu hebat sejak dulu. Hanya saya tidak mau sekolah. Loh, beda kan? Beda loh dengan saya ini putus sekolah karena nggak punya duit. Atau saya nggak mau sekolah, kan beda. Ini loh, Mas Bagus bisa diamond ketika kelas 5 SD. Ya itu betul, itu fakta. Tapi senyata-nyatanya Anda tidak bisa merekrut orang yang kelas 5 SD, join NASA dan serius. Nggak bisa. Mas Bagus punya karisma sendiri. Saya punya karisma sendiri. Pak Joko Stundung juga punya karisma sendiri. Nah, sebaiknya orang-orang yang bisa di bluffing itu justru ketika di seminar, bukan ketika kita mengajukan penawaran. Kalau kita mengajukan penawaran, kita real saja, kita tawarkan ini bisnis butuh modal sekian dan etos kerjanya seperti ini. Dan duplikasinya nantinya seperti ini. Tapi kalau hanya duplikasi 200.000, itu dapatnya banyak sekali, banyak yang join. Tapi yang jadi berapa? Mungkin 0,5%. Ya saya tidak lulus SMP betul. Tetapi proses saya join NASA itu benar. Proses saya join NASA itu benar. Oleh upline saya, oleh sponsor saya dipinjami paket info. Dan paket info itu saya baca, bukan saya dirayu loh. Paket info itu saya baca dan saya tertarik. Kemudian yang sponsor saya malah saya telepon, Mas, aku mau ikut ini. Tolong antarkan kemana aku harus belanja dan aku daftar kemana ini.
Paginya saya diantarkan ke stokis. Berarti proses pendaftaran saya benar, wong. Saya ngisi formulir sendiri, saya ngisi formulir pendaftaran stokis sendiri. Kemudian saya bayar dan saya dapat daftar harga saya buka di situ. Produk itu saya pelajari sendiri, apa-apa sendiri, dan ketika di situ di stokis itu ada buku itu saya pun langsung beli. Buku, CD, semuanya itu saya beli. Artinya saya join NASA-nya kenapa? Bener. Saya join NASA-nya bener. Makanya ketika saya menggeluti NASA juga bener. Duplikasinya saya bener. Kan gitu. Nah, kadangkala kita takut kalau tidak berhasil closing. Biasanya karena malu. Sudah ikut sekian lama kok tidak closing-closing, ya kan? Atau malah takut kalau nanti orangnya mau join nggak jadi. Akhirnya kita ngalah. Ya. Akhirnya kita ngomong downline, ngomong calon downline, mengemaskan prospek. Ya itu bagus kalau bisa dilakukan dan jadi diamond, bagus. Tapi nyata-nyatanya nggak jadi diamond kok. Ya sekarang malam ini saya ngasih Anda tambahan ilmu saja, tambahan cara ya. Mulai sekarang lakukan postingan dengan benar. Bervariasi, maksudnya bukan benar ya. Karena yang Anda lakukan saya yakin Anda pun juga sudah benar. Tapi hanya kurang variasi. Karena begini, kalau join NASA-nya 200.000, itu yang tertarik siapa? Orang yang serius atau tidak serius? Yang tertarik adalah orang yang main-main. Karena kalau orang serius tidak mungkin join yang 200.000, nggak mau. Orang yang serius itu joinnya pasti ke orang lain. Tidak mungkin teman Anda kok mau join pada Anda. Itu kalau orangnya serius. Karena begini ya. Karena begini. Kenapa sih kita itu tidak bisa nikah satu garis keturunan? Ada nggak di sini yang menikah satu keluarga? Kan nggak ada. Harus dengan keluarga yang lain supaya ada pertukaran darah kan gitu kan? Lah sama di bisnis saya ini. Orang dekat itu kalau join biasanya nggak jadi. Tapi kalau sponsornya jauh itu jadi. Celakanya di bisnis network ini kita berasumsi yang deket-deket dulu deh gitu. Yang deket-deket dulu. Terutama teman-teman yang dari daerah pertanian ini. Aku mau garap, saya fokus ke daerah saya dulu deh. Ingat ya, petani itu pun nggak akan mau beli pupuk dengan orang terdekat kok, nggak mau kok. Belinya dia pasti ke yang jauh. Nyatanya di lahan pertanian itu nggak ada satupun petani yang jualan pupuk. Kalau jualan pupuk malah bangkrut. Kenapa? Diutang. Tuh kan? Jadi yang deket-deket untuk apa? Hanya untuk latihan kok. Bahkan mereka kalau join itu malah bahaya. Bahayanya kenapa? Bahayanya adalah kepada diri Anda sendiri. Anda sendiri malah mikirin dia. Anda malah mikirin dia. Kenapa? Tiap hari lihat sih. Jadi coba kalau yang dekat-dekat ini sebagai lahan kita untuk dapat konsumen. Kalau saya malah begini, orang dekat sekitar saya itu malah nggak ada satupun yang saya tawari, nggak ada, tidak ada. Saya nawari yang jauh-jauh. Kenapa kok saya nawari yang jauh? Yang orang yang jauh-jauh itu tidak tahu latar belakang saya. Tapi kalau tahu latar belakang saya, mereka tidak akan pernah join. Nah, setelah saya laris, baru kemudian garap yang deket-deket. Nah, ini kalau belum apa-apa yang deket dulu. Pertama, diutang. Yang kedua, kalau join ngerepotin. Kemudian, yang ketiga, Anda mau melebar, takut. Takut apa? Oh, satu kota, masa saya bangun 3 kaki, Pak.
Ya saya kasihkan dia. Saya prospek lagi, saya kasihkan dia lagi. Jadi satu kaki terus. Tapi memang ada leader yang menganjurkan untuk garaplah yang sekitarmu dulu. Good, itu bagus. Bisa dilakukan? Mereka bisa mengatakan begitu, berarti mereka bisa melakukan. Tapi kalau saya tidak. Kenapa kok tidak? Karena begini, orang terdekat saya ini adalah orang yang paling tidak percaya dengan saya. Kenapa? Karena kelemahan saya banyak sekali. Sindu. Nawari aku ini mau untungnya saja. Oh, kamu aja belum berhasil kok, masuk nawari aku. Makanya saya pakai jurus hijrah. Saya nawarkan ke orang yang tidak kenal dulu. Sehingga kalau uang saya banyak, kemudian baru saya bisa membuat mereka tertarik. Sindu, pagi ini kemana? Oh, aku ke kantor pos. Ngapain? Marketin ini loh. Itu caranya jualan gimana sih? Lihat aja Facebookku. Saya jualannya kayak gitu kok. Aku ikut, ayo. Nah, sehingga proses edukasinya gampang. Mereka datang ke tempat saya karena tertarik dengan uang. Mereka tertarik karena mereka pengen penghasilan. Mereka tertarik karena mereka sudah lihat bukti. Dan mereka datang ke rumah saya, lihat stok produk saya. Wah, banyak sekali. Ini modalnya berapa? Saya dulu modalnya 5 juta. Kamu ada kan 5 juta? Ya kalau 5 juta belum ada. Adanya berapa? 800 ribu. Oke, sini nggak apa-apa. Caranya begini. Nah sekarang, kalau ada orang join 200 ribu, kira-kira Anda mau follow up dia nggak? Saya yakin tidak. Kenapa kok tidak? Kenapa Anda nggak akan follow up yang 200 ribu tadi? Karena Anda merasa sudah closing dia. Maka Anda nuntut dia untuk datangin Anda. Nah, sudah closing kan seharusnya dia ke sini, Pak. Kenapa saya yang ke sana malah? Karena sudah nggak ada selisih kan. Tapi ketika saya menjualnya keluar, saya sudah dapat untung banyak. Maka saya datangi mereka yang join 200 ribuan itu saya nggak berat hati. Kenapa? Karena saya sudah punya cadangan uang. Saya punya sumber uang ketika saya jualan online itu. Jadi saya sudah punya hasil duluan. Nah, dari hasil ini digunakan untuk membangun kelebaran dan kedalaman. Nah, karena saya tidak punya modal yang sangat besar, modal saya adalah hanya keahlian saya untuk rajin posting itu. Dan saya di dunia online memang saya gunakan untuk jualan beneran. Bahkan ketika saya online itu tidak ada satupun orang NASA di situ. Di daftar teman saya di online itu nggak ada satupun orang NASA. Nggak ada. Dan pada waktu yang pakai pakai belakangnya ada NASA itu hanya saya tok. Mungkin disuruh yang lain malu kalau ketahuan orang NASA. Tapi saya tidak malu, saya tunjukkan Sindu NASA, Sindu Sugito NASA, Sindu NASA Jogja. Loh, itu nama-nama saya. Karena memang tujuan saya adalah jualan. Nah, karena tujuan saya adalah jualan, semua daftar nama semua teman-teman yang ada di akun Facebook saya itu semuanya berpotensi untuk beli produk atau mereferensikan pada temannya atau join member. Sehingga saya nggak ada lawan. Dan saya nggak akan nyontek, nggak akan kopas. Kenapa? Ya, saya nggak punya teman distributor NASA kok. Nah, setelah itu saya membuat grup. Saya lihat, kenapa Ustadz ini punya grup? Kenapa yang ini punya grup? Kenapa ini punya grup? Oke, aku juga bikin grup. Grup Facebook saya ada sekitar 20-an. Ya, grup Facebook saya ada 20-an. Ada grup pertanian cabai. Ya, ada grup ternak sapi. Ada grup kesehatan dengan herbal. Ada grup menikah itu bahagia. Ada grup bisnis untuk passive income. Saya buat grup dulu.
Saya buat grup sendiri dan saya isi sendiri itu. Nyatanya orang yang masuk juga banyak. Jangan sampai saya distributor NASA malah masuk grup-grup, ya distributor NASA juga. Ya aku mau jualan apa ke situ? Atau saya masuk grupnya orang lain. Saya sebagai tamu di sini. Lah saya mau ngapain? Mau jual apa saya ke situ? Itu lapak orang lain, masuk saya nawarin produk. Makanya saya membuat grup sendiri. Ini Bu Rahma Nasa. Betul Pak, soalnya banyak canggung kalau deket atau teman. Ya, sama dengan kalau kita mau pacaran, apa kita mau pacaran sama tetangga? Kecuali punya target, ngepek tonggo. Kalau saya kan dari dulu kan nggak mau saya menikah sama atau macari tetangga, itu kan saya nggak mau. Nah, saya pakai cara yang memang beda dari orang lain. Saya lebih senang masarkan keluar, entah keluar Jawa, keluar kota, atau di luar lingkup saya sendiri. Sehingga saya mau posting apapun itu tidak ada yang ganggu, itu nggak ada. Beda kalau saya posting produk pembesar Mr. P misalkan. Kalau di situ ada teman lama ya, pertemanan saya, teman-teman lama saya, itu saya pasti dibully. Sindu, apakah kamu sudah pakai sendiri apa? Nambah berapa sih? Kan repot ya kan. Kalau saya menjual pemontok payudara, Sin, apa istrimu juga pakai? Mana buktinya? Kan repot sekali itu jawabnya. Apalagi kalau mereka tahu latar belakang saya, tahu masa lalu saya, kan repot sekali itu. Sin, kamu tuh SMP aja nggak lulus kok ngomong kayak gitu. Ketinggian kamu ngomongnya. Kamu jangan ngawur. Aduh. Saya ngomong berdasarkan buku manual produk di NASA. Tapi mereka gara-gara tahu latar belakang saya, ya akhirnya yang menjadi cacat saya kan. Maka saya cari aman, saya pasarkan di luar saja. Dan semua pertemanan di pertemanan di Facebook saya itu tidak ada satupun orang NASA, nggak ada. Begitu ajukan pertemanan, langsung saya blokir. Kenapa? Mereka tidak mungkin beli. Mereka tidak akan beli, mereka tidak mungkin join. Sudah join, ya kan? Mereka nggak akan beli, sama-sama senasib. Maka saya tidak punya teman. Nah, setelah saya membangun jaringan, saya pun hanya berteman dengan siapa? Donen saya. Crossline saya nggak ada teman itu. Crossline saya hanya satu, tok. Itu pun saya add, bukan dia add. Kalau dia add saya nggak mau. Saya add dia. Saya berteman sama crossline hanya satu, tok. Namanya Mas Yon. Selain itu saya nggak mau berteman. Lainnya saya nggak mau. Saya mau berteman dengan prospek ya, kemudian donen. Selain itu saya tidak mau. Karena kalau kalau saya berteman sama crossline, ya apa untungnya sih? Pada waktu itu saya berpikir, apa untungnya saya berteman sama crossline? Join nggak mungkin, beli nggak mungkin. Kalau kopas iya, kan repot sekali itu. Loh, tapi sama di NASA kan harus kompak. Oh iya, harus kompak. Di mana itu? Ketika jadi good team player di seminar, entah NDO, entah KDI, ataupun Gebiar Motivasi atau apapun, oh iya saya berteman sama mereka. Tapi di dunia online, nanti dulu, nanti. Saya tidak mau. Kan gitu. Nah, bekerja di kedalaman, makanya kenapa saya harus bekerja di kedalaman? Karena begini, saya baru merasa nyaman setelah terjadi duplikasi level 6. A ngajari B ngajari C ngajari E ngajari D, A, B, ya. A ngajari B ngajari C ngajari D ngajari E ngajari F. Nah, 6. Depth level.
Ini saya baru merasa percaya. Ini baru merasa kokoh. Ini saya rasa ini kuat. Jadi kalau ini manajer, ini harus ada ini manajer, ini manajer, ini manajer, manajer, manajer. Jadi manajernya kedalaman 6. Kalau ini gold, ini juga harus gold. Ini gold, 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 gold. Ini gold. Bisa dilihat. Kalau ini 10.000 poin, ini 10.000 poin. Ketemunya berapa? 20. Ini berapa? 20. 10. Ini berapa? 10. Ini berapa? 10. Ini berapa? 10. Totalnya berapa? 60.000 poin. Nah, per kaki dibangun kedalaman sampai kedalaman ke 6. Ketemu duplikasi 6 kedalaman. Nah kalau ini diamond, ini juga harus diamond. Ini diamond, ini diamond, ini diamond. Ini diamond. Berapa ini? 50.000 poin. Ini 50.000, ini 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000. Totalnya berapa? Wih, ternyata totalnya 300.000. Padahal per kaki. Kalau ada 3 kaki masing-masing 300.000, bonusnya berapa? Gitu. Jangan sampai ini nyponsori, ini rontok, nyponsori lagi rontok. Duplikasinya apa? Rontok semua. Setiap kaki terjadi kerontokan majemuk. Rontok, rontok, rontok. Nggak disuruh semangat ya nggak bisa. Kenapa? Ya hanya 200.000. 200.000 kalau joinnya 200.000, oke. Tapi secara mental, motivasi, dan secara SDM-nya, kalau bisa nilainya jangan 200.000, tapi mentalnya sebanyak atau senilai 2 miliar. Ini pasti akan jadi diamond luar biasa. Jangan sampai hanya 200.000, kita capek-capek ngajari, setelah capek, dia tetap selling. Selling terus. Ngajari bertahun-tahun ya hanya tambah dagangan. Diajari apapun ya mentok ke dia. Duplikasinya nggak jalan. Karena dia berasumsi, kalau aku nanti ngajari orang lain, untungku apa? Apalagi posting hanya dapat like. Wah, begitu dapat like senangnya setengah mati. Wah, yang like aku 25. Siapa? Crossline semua. Nah itu lagi-lagi itu cara saya ya. Cara saya untuk bertahan di dunia bisnis NASA di era online marketing. Di tahun 2010 sampai 2018. Nah, pola saya seperti itu. Tapi kalau Anda saya anjurkan seperti saya ya mendingan nggak usah. Silahkan Anda lakukan saja, Anda rasakan sendiri. Kira-kira 3 bulan Anda online dari sekarang Anda bisa menjadi diamond tidak? Atau minimal Anda lompat peringkat dua peringkat di atas Anda. Dengan online versi Anda sekarang ini, bisa nggak? Dalam waktu 3 bulan Anda lompat 2 peringkat di atas Anda. Saya yakin Anda tidak yakin. Saya yakin kalau Anda ragu. Saya juga yakin kalau Anda malah stres. Bisa nggak ya saya 3 bulan dari sekarang dengan Facebook saya ini bisa menghasilkan melompat 2 peringkat di atas saya. Kemudian baru Anda tolak, iya ya pertemanan saya ramutu semua. Pertemuan saya lemah semua. Pertemuan saya senasib semua. Oke, teman-teman, itu saja ya. Karena daripada malam ini saya tidak ngisi, saya tadi baru berkunjung tempatnya Mas Abror, dan di sana saya ketemu dengan Pak Bambang Alfat, dan kami sempat ngobrol di sana, dan ketemu jurus-jurus baru. Oh ya, untuk yang quiz, pemenang akan saya umumkan pada tanggal 20 bulan ini. Bukan 20, tanggal 19 Februari tahun 2021. Dan semua jawaban dari quiz ya,
itu mayoritas benar. Makanya saya kasih grand final. Ya, grand final. Untuk nanti ketemu 7 orang pemenang yang mendapatkan hadiah pulsa 100.000 atau bentuk uang 100.000 dan 3 orang yang mendapatkan 50.000. Makanya grand finalnya sudah saya share tadi dan jawabannya itu sebetulnya maksimum hanya 4 kata. Bukan banyak kata, 4 kata saja. Network marketing adalah hanya 4 kata, nggak banyak-banyak kok. Maka bagi Anda yang sudah menuliskan jawaban banyak sekali, terima kasih, copywriting Anda dahsyat. Tapi tetap saja tidak menang. Dan besok, insya Allah saya akan membacakan buku kelanjutan dari yang kemarin. Dan silahkan diikuti, silahkan dicatat, dan Anda langsung praktek. Sekian dari saya, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.